Channel Pramuka Darul Hikmah Pekanbaru. Alhamdulillahilladzi syarrafana bitashrifi nuril iman wa nawwara sudurahu bil ma'rifati wal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-muhtaramun jami'ul asatiz wal ustazat, al-muhtaramun at-tullab wa talibat al-jami'ah Universitas Riau wa Sultan Syarif Qasim Riau, abnai wa banati al-mahbubun fi hadha as-sabah al-mubarak, hayya nashkurullah subhanahu wa ta'ala alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam, bi ni'matis sihhati wal afiyah, wa biha nastati'u an nahtafila fi hadzal maidan li ada'il marasimi li haflati miladi santri nasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan lahir dan batin kita, jasmani dan rohani kita, untuk sama-sama mampu menyelesaikan dan menuntaskan tugas dan kewajiban kita di pondok pesantren Darul Hikmah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap musyarakah haflatu miladi santri yang saya hormati, pertama-tama kita membacakan suratul Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, kemudian para sahabat as-sabiqun al-awwalun al-mujahidun fi sabilillah, kemudian para anbiya wal mursalin, kemudian para ulama, para syuhada yang berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Indonesia yang tercinta ini. Kemudian juga kita kirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, beserta keluarga-keluarga kita, dan juga untuk kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Syaulillahi lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Segenap peserta upacara pada pagi hari yang berbahagia ini sudah yang kelima kalinya setiap tahun tanggal 22 Oktober selalu diadakan peringatan Hari Santri Nasional dengan cara dan gaya yang berbeda-beda dan bahkan tema juga berbeda-beda. Pada tahun 2016 temanya
dari pesantren untuk Indonesia. 2017 wajah pesantren, wajah Indonesia. 2018 bersama santri, damailah negeri. 2019 santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Dan tahun ini santri sehat, Indonesia kuat. Tema-tema ini sangat menginspirasi, sangat membanggakan, dan sangat menggugah perasaan dan jiwa semangat kita. Pesantren secara umum dan khususnya santri-santri. Karena kita diberikan anugerah yang besar, anugerah yang mahal, dan menjadi representatif dari keberadaan santri di Indonesia ini. Karena itu, maka perlu kita sambut dengan baik, kita perlu menghormatinya, kemudian kita lakukan hal-hal yang positif yang bisa membesarkan hari-hari santri nasional ini dengan gaya dan cara kita yang berbeda-beda. Kalau santri sebelumnya, sebelum kemerdekaan, maka santri-santri tersebut diminta untuk berjuang secara fisik, berjuang secara batin, untuk bagaimana supaya bisa mencapai dan bisa merebut kemerdekaan itu. Kemudian setelah kemerdekaan, santri kembali dituntut dan diminta untuk memperkuat dirinya agar bisa mampu untuk meneruskan perjuangan dari kemerdekaan yang direbut oleh santri-santri tersebut. Sampai kita pada hari ini dengan suasana yang sangat berbeda, dengan kemajuan dan peradaban yang berbeda, tentu cara menyambutnya pun berbeda. Akan tetapi ada nilai-nilai yang terlaksana di masa lampau sampai hari ini itu tetap kita pertahankan. Apa itu? Di antaranya adalah dari segi penampilan, disebutlah santri itu santri sarungan. Dan kita pada pagi hari ini telah melaksanakan satu tradisi santri, yaitu berpakaian sarungan dan baju koko. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, hari ini kita diajari, bahkan disuguhkan bukan saja pengetahuan-pengetahuan kepesantrenan, ilmu-ilmu kepesantrenan yang disebut dengan kitab kuning, yang selalu dikaji di pesantren di mana saja. Akan tetapi pemerintah kita, atasan kita telah mengembangkan kurikulum-kurikulum yang menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Makanya santri hari ini itu tidak saja diajarkan kitab kuning, tidak saja harus diikuti oleh kurikulum-kurikulum negeri. Di samping itu mempertahankan kurikulum pondok, akan tetapi disuguhkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa demikian? Santri harus mampu menguasai teknologi dan informasi. Makanya saya pernah sampaikan, santri milenial adalah santri yang mampu untuk menguasai bahasa asing. Jika ingin menjadi santri milenial, santri yang sukses, santri masa depan, harus mampu menguasai bahasa asing.
Sekarang sudah diprogramkan pemerintah bahasa Cina, bahasa Mandarin. Anda tahu nanti bagaimana modelnya bahasa kita ini. Karena mulut kita ini sudah biasa pakai bahasa Ocu, ya bahasa Minang, bahasa Bugis. Sementara kita juga diminta untuk berbahasa Mandarin. Sia, hai, gitu. Yang kedua, santri harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena zaman kita adalah zaman teknologi, maka harus bisa mengaktifkan dan memakai teknologi tersebut. Yang ketiga, santri tentu harus mampu untuk berwirausaha, mampu menciptakan usaha-usaha, lapangan usaha, agar santri itu tidak saja sebatas sebagai mudarris dan mudarrisah, tetapi di samping itu juga mampu untuk berwirausaha, menciptakan usaha, sehingga tidak tergantung kepada profesi kewajibannya saja sebagai santri, tetapi juga mampu untuk menjadi pengusaha yang sukses. Tentu hal ini tidak boleh lepas daripada landasan yang kuat yang dibangun oleh pesantren, dan tradisi pesantren adalah ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin peserta upacara pada pagi hari ini, karena memang kita suasananya beda, saya ingin menggarisbawahi bahwa tema tahun ini adalah Santri Sehat Indonesia Kuat, sangat sesuai dengan keadaan dan kondisi kita sekarang ini. Negeri kita ini, bahkan dunia, mengalami cobaan yang berat, mengalami keadaan yang susah, yang sulit, yang kita rasakan bersama-sama dengan adanya wabah corona COVID-19 ini. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti mematahkan semangat kita, bukanlah berarti melemahkan semangat kita, bukan berarti meleburkan, bukan berarti tidak mampu untuk melakukan satu hal-hal yang positif. Bahkan demikian, dengan adanya cobaan yang diberikan Allah ini, kita mampu untuk bangkit, mampu kita untuk berbuat, mampu kita untuk berkreasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini adalah amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perjuangan kita, ikhtiar kita untuk melawan wabah corona COVID-19 ini. Insya Allah dengan keteguhan hati kita, dengan semangat yang kita miliki, kita hadir di pesantren ini bersama-sama untuk tetap melanjutkan proses pendidikan dan pengajaran. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bacakan sebuah syair yang sudah masyhur sebagai motivasi dan semangat buat kita semuanya. Safir tajid iwadan amman tufarikuhu wansab fa inna ladzal aishi fin nasabi. Keluarlah dari kampungmu, insya Allah, untuk menuntut ilmu, maka pasti kamu akan mendapatkan teman lebih banyak daripada teman yang kamu tinggalkan. Bersusah-susahlah, karena sesungguhnya lezatnya kehidupan itu setelah mengalami kesusahan, berpayah-payah. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan. Kalaulah matahari itu tetap pada porosnya, lamallahan nasu min ujmin wa min arabin, maka manusia yang ada di barat dan di timur pasti merasakan kejenuhan. Wal asadu lawlal firaqi wal asadu lawlal firaqi maftarashat. Kalaulah singa itu meninggalkan hutang, maka hilanglah sangarnya. Wasahmu lawlal firaqul qasi lam yasib. Anak panah yang tidak meninggalkan busurnya, maka dia tidak mengenai sasaran. Wattibru katturbi mulqa fi amakinihi. Permata intan yang masih bercampur di dalam tanah, maka sama nilainya.
wal audu fi ardihi naum minal khotabi. Sementara tongkat kalau masih sama dengan kayu maka sama nilainya dengan kayu. Akan tetapi permata yang apabila dikeluarkan dari tanah kemudian diolah dan diukir, diolah dan disepuh akan menjadi permata yang mahal harganya. Begitu pula kayu apabila diukir menjadi tongkat yang kokoh yang kuat maka sangat mahal harganya. Itulah motivasi, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat meresapinya, dapat merenunginya sehingga anak-anakku termotivasi untuk maju dan selalu maju. Santri sehat, Indonesia kuat. Sama-sama. Santri sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan harapan dan keinginan kita dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. La tansa like, subscribe, comment, and share.